Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, welcome back to my channel. Teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan mencoba untuk membagikan tips bagaimana kita bisa mengatasi anak yang sudah kecanduan game online atau yang belum, ini bisa buat langkah antisipasi nih. Jadi teman-teman sekalian, banyak sekali informasi yang beredar dan ini adalah fakta bahwasanya efek negatif dari kecanduan game online udah sangat parah. Selain bisa menyebabkan keuangan kita jebol, karena misalkan ketidaktahuan kita, ternyata uang kita terkuras untuk membeli game online, maka itu kan kerugian dari segi finansial. Lebih dari itu, kerugian lainnya adalah terganggunya mental dari anak yang sudah kecanduan game online. Untuk itu, kita sebagai orang tua, ada langkah antisipasi ataupun ini sebagai langkah untuk menyembuhkan ya, mudah-mudahan berhasil. Bagaimana tipsnya agar anak-anak kita bisa selamat dari dampak negatif game online. Ada beberapa yang harus kita lakukan selaku orang tua. Yang pertama adalah komunikasi terbuka. Jadi kita harus menyampaikan kepada anak kita bahwasanya kita sangat khawatir dengan keadaan anak-anak kita. Dek, tolong jangan terlalu lama ya mainnya gitu ya. Emang bagusnya apa sih mainan itu, game online itu? Nah, kita bisa berkomunikasi seperti itu dengan komunikasi yang baik tentunya ya, sehingga anak pun nyaman bercerita ke kita terkait dengan kenapa anak tersebut suka dengan game online. Itu kita harus membuka komunikasi dengan anak kita. Kemudian yang kedua adalah kita bisa menentukan batas waktu ya. Jadi kita harus menetapkan batasan waktu yang jelas untuk bermain. Jadi diskusikan bersama anak tentang jadwal yang wajar dan seimbang. Jadi jangan sampai seharian mayoritas main game gitu. Harus disampaikan juga bahwasanya ada batas waktu main yang wajar, ada juga batas waktu ketika sudah waktunya kita belajar. Ketika kita sudah waktunya ngaji, kita ngaji. Ketika sudah waktunya bermain dengan lingkungan sekitar, teman-teman yang lainnya, itu pun disampaikan. Jadi harus dibatasi waktu bermain game online, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan lingkungan yang sehat. Jadi pastikan anak kita memiliki lingkungan yang mendukung kegiatan selain game. Jadi kalau misalkan di lingkungan sekitar ada teman-teman yang bermain bola misalkan, dek, ayo tuh ikutan main bola tuh, seru ya kan. Jadi diarahkan anak kita yang sedang main game itu untuk bercampur dengan teman-teman yang lainnya bermain ya, yang pastinya main yang positif ya, supaya tidak terlepas melulu kita anaknya itu main game online. Jadi seperti itu. Itu lebih sehat ketimbang kita membiarkan anak kita seharian bermain game online seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ikut serta dalam kegiatan bersama. Jadi ajak anak kita untuk terlibat dalam kegiatan yang melibatkan interaksi langsung. Jadi di lingkungan sekitar itu kita bisa ajak anak kita untuk melihat sekitar, jalan-jalan dan sebagainya. Banyak sekali yang bisa kita lihat. Anak bisa melihat hal tersebut, tentu hal yang positif seperti itu ya. Kita ajak anak kita melihat sesuatu yang positif di lingkungan sekitar. Diajak jalan-jalan seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita bisa mengedukasi anak kita dari dampak negatif game online. Jadi kita harus sebisa mungkin menyusun kalimat menyampaikan kepada anak terkait dengan dampak negatif game online. Seperti itu ya. Ya sebisa mungkin lah kita ngomong sebagus mungkin, tidak membuat anak itu takut kepada kita, tetap menjaga interaksi hubungan baik dengan anak kita. Bagaimana cara menyampaikannya ya, kita harus menyampaikan dengan hati-hati ya, dengan bahasa yang bisa diterima oleh anak seperti itu ya. Jadi bukan dengan ancaman yang buat anak itu justru takut. Kalau takut nanti anak kita kabur, makin pusing gitu ya. Kita ingin menyelesaikan masalah dari kecanduan game online, untuk anak kita malah muncul masalah baru. Memang ya kan game online-nya udah enggak seperti itu, tapi anaknya kabur kan kemana, nanti kita pusing nyariin. Anaknya ternyata ada yang nemuin orang lain, dek kenapa rumahnya di mana, kok ada di sini, saya takut sama ibu dimarahin gara-gara main game online. Nah itu jadi masalah baru nanti.
Jadi harus punya solusi bagaimana cara kita menyikapi dari segi komunikasinya tentunya ya. Kita harus belajar bagaimana menyampaikan hal itu kepada anak. Kemudian tentunya kalau misalkan kita sudah berusaha tips-tips itu, kita juga tetap harus mengupayakan berkomunikasi kepada yang ahlinya seperti itu. Ya, kalau misalkan kita masih ada kendala, kita bisa berkonsultasi agar kita tidak salah langkah, kemudian cara kita tepat. Tidak salah ketika kita tidak memiliki suatu pengetahuan, kita bertanya kepada yang ahlinya supaya kita tidak salah. Supaya apa yang kita harapkan, supaya apa yang kita usahakan menjadikan hal itu mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Kita berupaya pengennya apa ya, ternyata karena kita bertanya kepada ahlinya, tujuan kita tercapai. Tujuan kita adalah kita menginginkan dalam kasus ini anak kita bisa selamat dari dampak negatif dan online. Banyak ya, kita inginnya kan selamat dari dampak negatifnya seperti itu. Meskipun ada sisi positifnya dari seperti itu. Baik, terima kasih. Itu saja tips yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk bisa mendapatkan informasi video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.